Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema merenungkan ciptaan Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang memikirkan dan merenungkan tentang makhluk Allah, maka dengan akalnya ia akan memahami dan mengetahui adanya Allah, keesaan Allah, dan tetapnya sifat kudrah dan iradah baginya. Kita diperintahkan untuk merenung dan berpikir tentang penciptaan Allah karena Rasulullah SAW bersabda tentang ayat di atas, "Wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha." Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi. Maknanya, sungguh celaka orang yang membacanya dan tidak berpikir tentangnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Berpikir dan merenungkan mengenai makhluk ciptaan Allah akan mengantarkan kita pada keyakinan tentang adanya Sang Pencipta dan keesaannya. Para ulama ahlu sunnah menegaskan bahwa wajib bagi setiap mu'alaf, baligh dan berakal untuk mengetahui dalil akli yang global, dalil singkat tentang adanya Allah. Dalil akli yang singkat itu seperti apabila dikatakan, masing-masing dari kita mengetahui bahwa dirinya awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada dan tercipta. Hal yang keadaannya seperti itu pasti membutuhkan kepada yang mengadakannya dan menciptakannya dari tiada menjadi ada. Karena akal yang sehat menetapkan bahwa sesuatu yang awalnya tiada lalu menjadi ada pasti membutuhkan kepada yang mengadakannya. Dan yang mengadakannya tiada lain adalah Allah Ta'ala. Atau dikatakan, alam semesta ini berubah dari satu keadaan yang lain. Angin kadang berembus, kadang tidak. Terkadang udara memanas di suatu waktu dan berubah menjadi dingin di waktu yang lain. Ada tumbuhan yang tumbuh dan ada yang layu. Matahari terbit dari arah timur dan terbenam di arah barat. Matahari tampak putih di tengah hari dan menguning di petang hari. Perubahan-perubahan itu menunjukkan bahwa hal-hal tersebut adalah makhluk yang memiliki permulaan. Tiada kemudian ada, pasti ada yang mengaturnya, mengubahnya, dan menentukan perkembangannya. Dan itu semua adalah bagian-bagian dari alam. Dengan demikian, alam beserta seluruh bagiannya adalah makhluk yang memiliki permulaan, tiada lalu ada, dan pasti membutuhkan kepada yang menciptakannya, yaitu Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika seorang ateis yang tidak mempercayai adanya Allah berkata, "Kita tidak melihat Allah, bagaimana mungkin kita meyakini akan adanya?" Kita menjawab,
Meskipun kita tidak melihatnya, namun bukti-bukti yang menunjukkan akan perbuatan dan penciptaannya sangat banyak, tidak terhitung. Adanya alam ini dan berbagai macam makhluk di dalamnya adalah bukti adanya Allah. Karena tulisan pasti ada yang menulisnya, dan bangunan pasti ada yang membangunnya. Demikian pula alam ini pasti ada yang menciptakan dan mewujudkannya. Bahwa kita tidak melihat Tuhan, ini bukan bukti bahwa Ia tidak ada. Betapa banyak hal yang kita yakini ada, padahal kita tidak melihatnya. Di antaranya akal kita, roh kita, rasa sakit dan kegembiraan kita. Semuanya itu tidak melihatnya, tapi kita yakini keberadaannya. Diriwayatkan bahwa sebagian dari kalangan Dahriyah yang mengingkari adanya Allah menemui Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dan ingin membunuhnya. Hal itu dikarenakan beliau tidak henti-hentinya membantah kesesatan mereka dan menyingkap penyimpangan mereka. Imam Abu Hanifah berkata kepada mereka, "Jawablah satu pertanyaan dariku, lalu lakukanlah apa yang kalian inginkan." Mereka berkata, "Silakan." Lalu Imam Abu Hanifah berkata, "Apa yang kalian katakan jika ada seseorang yang menyampaikan kepada kalian, 'Aku melihat sebuah perahu yang penuh dengan barang bawaan, penuh dengan beban, diterpa oleh gelombang yang dahsyat dan badai yang tidak menentu arahnya di tengah lautan. Perahu itu ternyata berjalan terus seakan tiada hambatan di tengah ombak dan badai tanpa ada nahkoda yang menjalankan dan mengemudikannya. Apakah hal itu masuk akal?" Para ateis dari golongan Dahriyah tersebut menjawab, "Tidak mungkin, tidak masuk akal." Imam Abu Hanifah lantas berkata, "Subhanallah, jika akal tidak membenarkan adanya perahu yang berjalan tanpa nahkoda yang mengatur dan menjalankannya, maka bagaimana bisa akal membenarkan tegaknya dunia ini dengan berbagai perbedaan dan perubahan keadaannya serta berbagai kompleksitasnya tanpa ada yang menciptakan dan mengaturnya?" Mendengar apa yang dikatakan Imam Abu Hanifah itu, para ateis tersebut tersentuh dan menangis seraya berkata kepadanya, "Anda benar." Mereka pun menyarungkan kembali pedang-pedang mereka yang telah terhunus, lalu langsung masuk Islam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa fil ardi qita'um mutajawiratun wa jannatum min a'nabin wa zar'un wa nakhilu sinwanu wa khairu sinwani yusqa bima'in wahid wa nufassilu ba'daha ala ba'din fil ukul inna fi dzalika la ayatin liqaumin ya'qilun." Maknanya, dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengerti. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 4. Marilah kita renungkan, tanah yang diairi dengan air yang sama dan disinari dengan sinar matahari yang sama, namun tumbuhnya menghasilkan buah-buahan yang berbeda rasa, warna, sifat, bentuk, bau, manfaat dan khasiatnya. Karenanya, andai wujudnya segala sesuatu adalah dengan pengaruh tabiat seperti yang dikatakan oleh kalangan ateis, bukan dengan penciptaan Allah, niscaya akan sama. Karena tabiat yang sama akan memberikan pengaruh pada benda dengan pengaruh yang serupa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ini semua menunjukkan bahwa wujudnya segala sesuatu adalah dengan penciptaan zat yang maha kuasa, maha berkehendak,
dan Maha mengetahui. Oleh karena itulah Imam As-Syafi'i berkata, daun murbai, bau, rasa, dan warnanya sama, dimakan oleh kijang lalu menghasilkan minyak misik, dimakan oleh sutra lalu menghasilkan sutra, dimakan oleh unta dan menghasilkan kotoran, dan dimakan oleh kambing lalu mengeluarkan susu kambing. Seorang Arab Badui pernah ditanya tentang hal serupa. Ia menjawab, kotoran unta menunjukkan adanya unta, dan bekas-bekas kaki menunjukkan adanya rombongan yang lewat. Oleh karenanya, alam ini tiada lain menunjukkan adanya zat yang maha penyayang dan maha mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan semakin mengukuhkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Amin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.